Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Ibu Anggraheni Niryasari. Kita akan belajar tentang materi perhitungan konsentrasi larutan. Jangan lupa subscribe ya. Untuk konsentrasi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 3, yaitu fraksi mol, kemolalan, dan kemolaran. Fraksi mol, kemolalan, dan kemolaran itu banyak digunakan dalam perhitungan larutan. Di antaranya untuk menentukan pH asam basa, menentukan pH hidrolisis, menentukan pH larutan penyangga, menentukan sifat-sifat koligatif larutan, dan perhitungan stokiometri larutan lainnya. Hubungan fraksi mol, kemolalan, dan kemolaran dengan sifat koligatif larutan. Yang pertama, fraksi mol itu dia akan digunakan dalam perhitungan penurunan tekanan uap. Untuk kemolalan, dia digunakan untuk menghitung kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Yang ketiga, kemolaran dia digunakan untuk menghitung tekanan osmosis. Kita membahas tentang fraksi mol terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk subscribe. Fraksi mol itu adalah konsentrasi larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol dari zat larut terhadap jumlah mol zat total komponen larutan. Perlu diingat bahwa XA ditambah XB atau fraksi mol A ditambah fraksi mol B itu pasti hasilnya adalah 1. Karena larutan elektrolit dia mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit, maka fraksi mol larutan itu dia dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Fraksi mol larutan untuk non-elektrolit itu dia dimisalkan jika jumlah mol zat pelarutnya adalah Na dan jumlah mol zat terlarutnya adalah Nb, maka fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarutnya dapat dituliskan. Langkah sebelumnya adalah mencari molnya terlebih dahulu. Maka mol A sama dengan massa A dibagi dengan nRA. Kemudian mol B diperoleh dari massa B dibagi dengan mRB-nya. Di mana Ma itu adalah massa zat pelarut, Mb adalah massa zat terlarutnya. Maka fraksi mol dari XA itu dapat diperoleh bahwa Na dibagi Na ditambah Nb. Kalau XB-nya berarti Nb dibagi Na ditambah Nb. Contoh soal sebagai berikut. Kebetulan ini dia asam asetatnya sudah diberi tahu MR-nya, kemudian air juga sudah diberitahu MR-nya. Ini untuk memudahkan kita berhitung ya. Maka ketika ada pertanyaan sebanyak 30 gram asam asetat, dia dilarutkan dalam 40 gram air, maka ketika ditanya fraksi mol masing-masing, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah kita cari dulu molnya, gitu ya. Yang pertama, kita cari mol dari asam asetat. Berarti kita buat mol A gitu ya, mol B. Maka massa B-nya dibagi dengan mRB. Massa B-nya adalah 30 dibagi 60. Maka ketemunya 0,5 gitu ya, mol. Kemudian untuk mol A-nya, berarti mol airnya gitu, maka dari Ma dibagi dengan mRA gitu ya.
maka ketemunya 45 dibagi dengan 18. Ketemunya adalah 2,5 mol gitu. Sehingga untuk XA, maka XA-nya karena dia non elektrolit maka pakainya Na dibagi Na ditambah dengan Nb. Maka jadinya Na-nya adalah 2,5 dibagi 2,5 ditambah 0,5. Sehingga 2,5 dibagi dengan 3. Selanjutnya, itu fraksi molnya gitu ya. Kemudian untuk XB berarti nanti pakainya rumus NB dibagi NB ditambah Na gitu ya. NB itu adalah 0,5. Kemudian dibagi dengan 0,5 ditambah dengan 2,5. Berarti fraksi molnya adalah 0,5 dibagi dengan 3. Paham ya anak-anak? Untuk fraksi mol larutan elektrolit, maka kita harus memisalkan dulu ya jumlah mol zat pelarutnya tetap kita pakai Na dan jumlah mol dari zat larutnya kita pakai Nb. Maka fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarutnya itu karena dia terionisasi, maka ketika ditanya XA berarti Na dibagi Na ditambah Nb dikali dengan I. Dia dihubungkan dengan faktor Van Hoff-nya. Untuk XB itu berarti NB dikali I dibagi Na ditambah NB dikali I. Untuk memahami perhitungan selanjutnya, pada fraksi mol ini berarti kalian harus belajar dulu tentang faktor Van Hoff. Menurut Van Hoff, bahwa perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit untuk larutan yang sangat encer itu dinyatakan dengan faktor Van Hoff yang dirumuskan sebagai berikut. Dilihat bahwa dia larutan elektrolit ada dua gitu ya, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu harga I-nya atau harga faktor Van Hoff-nya itu adalah sama dengan N. Kalau elektrolit lemah, harga I-nya itu sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Di mana N itu adalah jumlah mol partikel setelah ionisasi, kalau alfa itu adalah derajat dari ionisasinya. Contoh, untuk elektrolit biner, disebut dengan elektrolit biner itu karena jumlah N-nya itu sama dengan 2. Contohnya NaCl. NaCl ini ketika saya ionisasi, itu berarti kan dia jadinya Na positif dan Cl negatif. Jumlah N-nya itu adalah 1. Jumlah Cl-nya 1 gitu ya. Sehingga kalau dia di total gitu ya, 1 ditambah dengan 1 itu N-nya sama dengan 2 gitu ya. N-nya sama dengan 2. Nah, N sama dengan 2 karena dia elektrolit kuat berarti nanti sama dengan I. I-nya berarti sama dengan 2 gitu. Contoh lainnya adalah elektrolit Turner. Elektrolit Turner itu berarti jumlah N-nya sama dengan 3. Contohnya untuk CaCl2, ini ketika saya ionisasi, ketika dilarutkan dalam air, kemudian dia terionisasi, dia menjadi Ca2 positif, berarti dia di sini harganya 1 gitu ya jumlahnya. Kemudian Cl-nya itu ada 2, berarti di sini 2 ditambah dengan 1, maka hasilnya 3. Untuk elektrolit quaterner berarti N-nya sama dengan 4. Contohnya untuk FCl3. FCl3 ketika dia dilarutkan dalam air, dia terionisasi menjadi 1
1 F3 positif gitu ya, kemudian 3 Cl negatif. Maka jumlah ionnya 1 ditambah dengan 3, berarti jumlahnya ada 4. Paham ya anak-anak ya, untuk menentukan jumlah dari molekul ion yang terionisasi. Sedang untuk larutan non-elektrolit, harga I-nya itu sama dengan 1, sehingga besarnya konsentrasi itu dia tidak dipengaruhi oleh faktor Van Hoff-nya. Jadi jumlah partikelnya itu dia tidak dipengaruhi, karena semua yang dikalikan 1 itu akan sama gitu. Contoh soal untuk fraksi mol larutan elektrolit ya. Jadi misalnya ada pertanyaan, tentukan fraksi mol larutan 58,5 gram NaCl dalam 54 gram air. Sudah diketahui harga AR-nya Na 23, kemudian ArCl 35,5 dan ArH1 serta ArO-nya 16. Maka langkah pertama, kamu buat dulu reaksi ionisasinya dari NaCl, karena dia ini adalah elektrolit kuat gitu ya. Nah, NaCl ketika dia dilarutkan dalam air, dia terionisasi menjadi Na positif dan Cl negatif. Di sini jumlah koefisiennya 1, sehingga harga N-nya sama dengan 2, maka nanti I-nya juga akan sama dengan 2. Langkah selanjutnya adalah mencari MR NaCl. NaCl ini dia MR dari zat larutnya gitu ya. Terdiri atas unsur Na dan unsur Cl. Unsur Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Kemudian dikali dengan AR-nya 23, 35,5, temunya 23, 35,5, maka kalau di total MR-nya adalah 58,5. Selanjutnya adalah cari mol zat larutnya. Mol zat larut adalah massa zat larut dibagi MR dari zat larutnya. Maka 58,5 dibagi 58,5, maka ketemunya adalah 1 mol gitu ya. Langkah selanjutnya adalah mencari MR dari H2O. Karena dia dilarutkan dalam air gitu ya. Maka ini adalah MR dari zat pelarutnya. Terdiri atas unsur H dan unsur O. Unsur H-nya ada 2, unsur O-nya ada 1. Kemudian dikali dengan AR-nya. Maka ini 2, ini 16. Totalnya adalah 18. Gitu ya. Selanjutnya, kamu cari mol dari zat pelarutnya, yaitu massa pelarut dibagi dengan MR dari pelarut. Maka 54 dibagi 18 itu sama dengan 3 mol. Langkah selanjutnya adalah kita pada menjawab pertanyaannya ya. Dia tanya fraksi mol larutan. Fraksi mol larutan itu berarti yang ditanya adalah XP dan XT-nya. Maka kita cari XT-nya terlebih dahulu. XT-nya itu adalah NT, karena dia elektrolit ya, maka dikali dengan I itu. Kemudian N dibagi dengan NT dikali I, dikali I, dikali I, ditambah dengan mol zat pelarutnya. Maka 1 dikali 2 gitu ya, dibagi 1 dikali 2 ditambah 3. Maka ketemunya 2/5. 2/5 itu adalah 0,4.
XP-nya itu misalnya kita pakai rumus ya, maka NP per NP ditambah NT dikali dengan I-nya. Nah, ketemunya di sini 3 per 3 ditambah 1 dikali 2. 3 per 5. 3 per 5 itu 0,6. Ini kalau mau pakai langkah ya, atau kamu bisa pakai karena XT ditambah XP itu sama dengan 1, maka kalau ditanya XP-nya, XT-nya sudah tahu, maka 1 min XT gitu ya, atau 1 min 0,4, hasilnya adalah 0,6. Gitu ya anak-anak ya, paham ya? Mudah kan? Selanjutnya kita akan belajar tentang kemolalan. Kemolalan atau molalitas itu adalah pernyataan konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol dari zat larut dalam 1 kilo atau 1000 gram zat larut. Dapat dirumuskan dengan 2 cara. Yang pertama adalah M sama dengan N dibagi dengan P-nya atau mol dibagi dengan pelarutnya. Kemudian rumus yang kedua itu adalah M sama dengan massa zat larut dibagi MR dikali 1000 dibagi massa pelarutnya. Keterangannya bahwa M itu adalah molalitas larutan. Dia dalam satuannya adalah mol per kilo atau molal gitu. Boleh dituliskan dengan molal, ini boleh. Molal atau M kecil gitu. Dia sudah mewakili satuannya. Kemudian untuk N itu adalah jumlah mol zat larut, MT adalah massa dari zat larutnya, P adalah jumlah dari massa zat pelarutnya, MP juga adalah jumlah massa dari seluruh zatnya. Hanya kalau P itu satuannya kilogram, kalau MP itu satuannya gram. Contohnya, untuk berapa kemolalan larutan yang dibuat dengan mencampurkan 7,975 gram CuSO4, diketahui bahwa MR dari CuSO4 adalah 159,5. Massa dari airnya adalah 100 gram, MR-nya 18. Maka ketika dia ditanya kemolalannya, maka kita tuliskan dulu bahwa molalitas itu dia rumusnya massa zat larut dibagi MR dari zat larutnya dikali 1000 per massa zatnya. Berarti jadinya 7,975 dibagi 159,5 dikali 1000 dibagi 100. Nah, coret ini coret. Yang di sini ini berarti ada 20 ya. Sekitar 20, ini berarti 1 per 20, ini sama dengan, ini berarti 10 per 20. Nah, ketemunya 0,5 mol. Selanjutnya kita akan belajar tentang kemolaran. Kemolaran atau molaritas itu suatu larutan yang menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan. Ada 3 rumus untuk rumus molaritas. Rumus yang pertama adalah M sama dengan N per V. Rumus yang kedua M sama dengan MT per MR dikali 1000 dikali VP. Rumus yang ketiga adalah M sama dengan persen dikali P dikali 10 dibagi MR. Keterangannya bahwa M itu adalah molaritas larutan, satuannya mol per liter. Boleh dituliskan mol per liter atau boleh dituliskan dengan molar.
atau kamu cukup menuliskan M saja, M besar ya. M besar saja ini dia sudah mewakili bahwa dia itu molaritas atau molar. V itu adalah volume pelarutnya, satuannya liter. N itu adalah jumlah mol zat terlarut, satuannya gram per mol. Kemudian Vp itu volume pelarutnya dalam satuan mililiter. Kemudian Rho itu adalah massa jenis zatnya, sedang Mt adalah massa zat terlarut. Contohnya, saya buat 3 contoh ya. Contoh yang pertama itu adalah dalam 200 ml larutan terdapat 0,06 mol kalium klorida. Hitung molaritas larutan. Maka langkahnya adalah ini langsung karena dia diketahui volume dan diketahui mol gitu ya. Maka molaritasnya pakai rumus yang pertama yaitu N per V. Cuma V-nya ini dia harus dalam liter, maka 200 ml ini diubah dulu menjadi liter, jadinya 0,2 liter. Terus masukkan 0,06 dibagi 0,2, maka jadinya 0,3 molar. Gitu. Contoh yang kedua, sebanyak 3,7 gram CaOH2 kali dilarutkan dalam air dan volume larutannya dibuat tepat 200 ml. Maka ketika ada soal seperti ini kalian cermati. Dia diketahui massa zat larutnya, diketahui volume pelarutnya, kemudian diketahui AR-nya. Maka langkahnya pasti hubungannya dengan rumus molaritas yang kedua. Langkah yang pertama ini kamu harus cari MR dari CaOH2 kali. MrCaOH2 kali ini dia terdiri atas 3 unsur, yaitu unsur Ca, unsur O, dan unsur H. Ca-nya ada 1, H-nya ada 2, O-nya ada 2, H-nya juga ada 2. Ini dikali dengan AR-nya, Ca40, O16, H1. Sehingga 40 dikali 32 dikali 2, maka ketemunya 74. Maka molaritasnya massa zat larut dibagi MR dari zat larutnya dikali 1000 dibagi dengan volume pelarutnya. Sehingga 3,7 dibagi 74 dikali 1000 per 200. Maka untuk memudahkan perhitungan ini kita kalikan ya, jadi 37 dibagi 74 ini 1, ini 2, kemudian dikali 100 per 200, ini berarti coret gitu ya, setengah dikali setengah berarti 1/4 itu 0,25 molar. Contoh yang ketiga itu adalah tentukan kemolaran larutan. Diketahui persentasenya 30%, kemudian rho airnya ini diketahui 0,98, kemudian diketahui AR gitu ya. Maka kita harus tahu dulu urea. Urea itu rumusnya apa? Urea itu rumusnya CONH2 2 kali. Ini maka MR-nya ini kita harus cari. MR-nya CONH2 2 kali itu berapa gitu ya. Dia terdiri atas C, O, N, dan H. Maka di sini C-nya itu ada 1, O-nya 1, N-nya 2, H-nya ada 4. Terus dikali dengan AR-nya 12, 16, 14, 1. Terus dikalikan 12, 16, 28, 4. Berarti totalnya ada 60.
Maka kita pakai rumus yang ketiga, yaitu apa? Persen dikali rho dikali 10 dibagi dengan MR-nya. Maka di sini 30 dikali 0,98 dikali 10 dibagi 60. Maka di sini 1, di sini 2. Kemudian 9,8 dibagi 2. Maka ketemunya 4,9 mol. Begitu anak-anak? Paham ya? Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai perhitungan konsentrasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya anak-anak. Semoga semakin asik kalian belajar kimia. Sukses untuk Anda semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.